pemerintah Provinsi Bali. Tadi sudah Pak Direktur sudah menyampaikan secara panjang lebar kaitannya dengan masalah tipologi, teori dan sebagainya. Nanti kami akan melakukan secara best practice-nya seperti apa di daerah. Setelah kita melakukan transformasi karena kami tetap melakukan simulasi-simulasi terkait dengan perencanaan kebutuhan dan pola dan tata kerja kita selama pandemi COVID ini. Apakah ada perubahan kebutuhan ASN atau peningkatan kapasitas ASN itu sendiri? Nanti kita akan jelaskan seperti itu. Mungkin bisa ditayangkan gininya dari PU-nya. Materinya, oke. Next, terus. Nah, kalau kita melihat dari kewenangan pemerintah provinsi dalam menjalankan urusan pemerintahan, ya, memang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada kabupaten kota. Ini kenapa kita sampaikan sekarang ini? Karena selama ini kita agak jarang menggunakan norma itu, PPP 12 itu. Karena sehingga yang kita lihat adalah kabupaten kota kadangkala di dalam hal melakukan dan membuat peta jabatan, melakukan mutasi, itu tidak berdasarkan pada norma-norma sebagaimana yang tertuang di dalam manajemen kepegawaian itu sendiri. Oleh karena itu, nanti ke depan ini akan kita lakukan secara berkala terhadap kabupaten kota, karena ini ada alat, ada kewenangan, ada norma yang diberikan oleh provinsi di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada kabupaten kota, terutama juga menyangkut masalah kepegawaian. Nah, selanjutnya, next, karena waktunya terbatas. Nah, dalam konteks ini, penyederhanaan birokrasi ini kita di Provinsi Bali menindaklanjuti dari apa yang menjadi amanat Bapak Presiden. Bahwa birokrasi kita terlalu gemuk, birokrasi kita terlalu panjang rantai. Sehingga kita di Provinsi Bali hanya dua hal yang kita lakukan. Penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dan transformasi birokrasi. Ini sudah berjalan, nanti mudah-mudahan dari Pak Direktur, Pak JK bisa bantu kami untuk bisa mempercepat karena ini sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Next. Nah, kebijakan gubernur memang sejalan ya. Dari beliau jadi dilantik menjadi gubernur, beliau adalah sejalan inline dengan kebijakan Bapak Presiden. Pertama, melakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyederhanaan birokrasi. Kenapa ini dilakukan? Karena sekarang ini kita di Provinsi Bali, sebelum ada pandemi ini sudah melakukan digitalisasi birokrasi, digitalisasi layanan kepegawaian khususnya di BKD. Sehingga beberapa birokrasi-birokrasi kita mungkin dari aspek kecepatan pelayanan, karena paling tidak itu yang menjadi tolak ukur kita, itu yang harus menjadi domain kita di dalam menentukan struktur organisasi dan melalui sebuah penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, dengan langkah-langkah ini, memastikan organisasi perangkat daerah itu dapat mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, dalam konteks meningkatkan pelayanan publik yang cepat, pasti, dan murah. Nah, ini kebijakan Bapak Gubernur. Terus, nah, apa manfaat penyederhanaan birokrasi dalam mendukung visi misi Pemprov, yaitu Nangun Satkerti Logo Bali adalah birokrasi kita ini harus diharapkan dinamis dan agile. Setelah itu ada efektivitas dan efisiensi. Jangan sampai nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa belanja pegawai, belanja rutin kita untuk ini terlalu besar dibandingkan dengan belanja publik. Ini benar-benar harus kita hitung. Yang ketiga itu adalah percepatan sistem kerja kolaboratif. Apabila kita sekarang ini sedang melakukan sebuah semacam kajian, setelah itu pertimbangan tertentu, apakah nanti dengan transformasi birokrasi ini sistem kerja kolaboratif ini bisa terwujud atau tidak.
Karena sekarang ini kan lebih banyak ke fungsional yang sebenarnya roh mereka itu kan masih struktural. Seperti itu. Setelah itu kinerja optimal dan terukur ini sudah kita lakukan terus, mulai dari penyusunan indikator kinerja utamanya sampai dengan SKP-nya. Ini memang harus inline seperti itu. Setelah itu fokus kepercayaan pada substantif program. Nah, selama ini kita harus akui bahwa di dalam hal menyusun target kinerja lebih banyak administratif program. Tetapi tidak mengarah pada substantif teknis program, outcome. Nah, kita Provinsi Bali sudah mengarah kepada outcome. Terus, mendorong profesionalitas ASN. Ini kita akan terapkan betul 20 JP itu. Salah satu contohnya adalah orang yang duduk di BKD, nanti dia harus memiliki sertifikat HRM minimal, harus punya sertifikat masalah kepegawaian, kompetensi kepegawaian, dan sebagainya. Begitu juga kepada OPD yang lain. Itu yang kita lakukan di Provinsi Bali. Next. Terus, nah, core business dari BKD ini adalah kita menjalankan misi yang ke-22, mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, serta meningkatkan pelayanan publik. Ini adalah kita mengemban ini. Nah, indikator kinerja utama kita adalah terwujudnya sistem merit di dalam manajemen PNS Provinsi Bali. Nah, sekarang ini target kita adalah di 2021, karena mudah-mudahan nanti dari KSN bisa menurunkan nilai ini adalah di 351, dari target sekarang ini adalah dari kondisi sistem kita adalah 260. Next. Terus, next. Nah, kalau sistem merit kita lebih fokus pada perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan materi yang kita angkat ini. Terus, nah, dasar hukumnya jelas bahwa Bapak Ibu yang kami hormati, selain ada Undang-Undang 5 PP 11 2017 yang sekarang ini kita mengomnibus beberapa aturan-aturan itu, dan kita membuat peraturan Gubernur Bali nomor 64 tentang sistem merit dalam manajemen pegawai negeri sipil. Dari perencanaan sampai akhir itu diatur di dalam peraturan gubernur ini, sehingga benar-benar apa yang menjadi kebijakan gubernur skala prioritas itu yang inline dengan berapa jumlah kebutuhan PNS yang dibutuhkan di Provinsi Bali ini. Next. Terus dari dasar hukum ini, kita coba melihat sedikit, mereview sedikit dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kita sudah melakukan ini. Setelah itu, penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun. Persoalannya adalah bahwa jangka waktu 5 tahun, di tengah-tengah sudah ada kebijakan masalah transformasi birokrasi. Dan ini pasti akan berpengaruh terhadap kebutuhan formasi ASN kita. Pasti berpengaruh. Jangankan transformasi birokrasi, pola kerja dan tata kerja aja sekarang ini berpengaruh. Satu contoh misalnya, kenapa ini harus menjadi satu hal yang perlu kita angkat di sini, satu contoh hal. Pada posisi pola kerja dan tatanan kerja baru di era pandemi ini, bahwa kita melaksanakan ada work from home, ada sekian persen work from office. Ternyata pelayanan kita di Bali tetap aja berjalan seperti ini. Dengan bekerja 15% atau 25%, ternyata jalan juga. Apa kata kuncinya dari ini? Digitalisasi layanan kepada masyarakat. Itu kata kuncinya. Sehingga kita di BKD ini sekarang sudah satu, dengan digitalisasi semua, sistem yang kita bangun di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali ini, banyak sekali efisiensi yang muncul di sana. Tidak hanya efektivitas, tetapi efisiensi. ATK kita kurangi.
Setelah itu dari aspek efektivitas layanan, karena kita berbasis digital, transparansi terwujud seperti itu. Itu yang kita lakukan. Next. Terus, nah dalam PP ini dasar hukumnya adalah kebutuhan 5 tahun kita sudah lakukan, dan sekarang ini sedang kita update lagi. Next, terus. Nah, proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang pertama kita lakukan itu adalah bagaimana arah pembangunan RPJMN dan RPJMD kita serta visi misi pembangunan provinsi. Setelah itu bagaimana kita menyusun, mendesain organisasi. Setelah itu struktur organisasinya seperti apa, yang diharapkan adalah miskin struktur kaya fungsi. Sehingga sekarang ini Pemprov Bali itu sudah melakukan 2 kali penataan organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah kita rampingkan, tetapi sepanjang urusan kewenangan TUSI tidak ada yang terabaikan karena sudah mengarah kepada digitalisasi. Ini tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan ASN. Ini pasti. Karena dari proses bisnis yang ada, dari struktur organisasi pasti lanjutannya adalah proses bisnis. Nanti di sana itu kita akan mendapat gambaran analisis jabatan kita. Dari analisis jabatan kita, nanti akan kelihatan uraian jabatannya seperti apa, standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan seperti apa. Ini kaitannya benar-benar PNS ke depan itu bisa membuat sebuah lompatan tatkala kualifikasi kompetensi mereka digunakan untuk melakukan inovasi lompatan untuk mendorong kinerja organisasi. Kita harapkan ke depan seperti itu. Setelah itu adalah analisis beban kerja, baru menyusun perencanaan pegawai, rekrutmen, dan seleksi. Pak Ibu yang kami hormati, ada beberapa kendala yang kita butuhkan, yang kita hadapi sekarang ini mungkin memerlukan semacam koordinasi di tingkat pusat. Satu contoh yang kami angkat sekarang ini dan kami sudah sampaikan pada saat di sela-sela rapat koordinasi kepegawaian tingkat nasional ini, khusus menyangkut masalah pengangkatan formasi guru menjadi fungsional guru. Ini nanti mohon dibantu dari Bapak Direktur dari Kementerian Dalam Negeri, Pak CK, setelah itu dari BKN. Formasi guru pada saat kita mengangkat mereka, ya lulus CPNS, dia tidak serta-merta setelah menjadi 100% PNS, diangkat menjadi fungsional guru. Karena dia belum memiliki sertifikat. Sertifikat pendidik dikeluarkan oleh lembaga atau kementerian lembaga pembina. Apa yang terjadi? Sekarang ini kita mengangkat fungsional guru, tidak mengangkat seorang tenaga pendidik atau calon guru, tetapi tidak bisa kita angkat menjadi fungsional guru hanya gara-gara dia tidak memiliki sertifikat. Ini sudah terakumulasi 2017, 18, 19, 20 sekarang ini. Sehingga hampir 1.000 lebih calon-calon guru yang tidak bisa kita angkat menjadi fungsional guru hanya gara-gara tidak memiliki sertifikat. Oleh karena itu, tatkala nanti ada rekrutmen baik itu P3K untuk guru, apakah ini juga diberlakukan kalau diangkat menjadi fungsional guru? Agak berbeda dengan fungsional di kementerian yang lain, di fungsional kesehatan, langsung SDR sudah bisa. Begitu juga fungsional PBJ, sudah bisa diserahkan kepada daerah di dalam hal memenuhi kriteria-kriteria itu. Tetapi kalau sertik, ini memang harus menjadi kebijakan kementerian lembaga. Ini mohon kami bantu, sehingga pada saat menempatkan guru yang sekarang statusnya dia itu adalah pelaksana, karena belum bisa diangkat menjadi fungsional guru, ini agak menyulitkan karena kita sudah murni, sudah 100% menerapkan analisis beban kerja kita. Kita taruh di mana sebagai jabatan pelaksana apa? Seperti itu. Next.
Terus, nah mekanisme perhitungan kebutuhan ASN. Kalau kita melihat dari analisis jabatan, di sana ada peta jabatan. Peta jabatan itu nanti turunannya adalah pegawai setiap tahun memiliki jam kerja efektif sekian-sekian, sudah ada hitung-hitungannya seperti itu. Setelah itu kita ini kan analisis beban kerja. Hanya saja begini Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, kalau kita melihat dari rasio PNS, tidak bisa serta-merta harus dibagi rata kepada seluruh PNS, seluruh organisasi perangkat daerah. Sekarang ini banyak sekali ada ketimpangan bahwa PNS yang melaksanakan tugas-tugas administratif itu agak berlebihan kita. Tetapi PNS atau ASN yang melaksanakan tugas teknis itu kurang. Seperti misalnya di pertanian, sekarang ini peternakan, perikanan, yang berbau teknis kita kurang. Sehingga ini juga agak menyulitkan di dalam hal mendorong kinerja organisasi. Oleh karena itu, transformasi birokrasi yang diharapkan fungsional itu mampu menunjukkan kolaboratif, ini sudah mulai kita dorong agar pada saatnya nanti setelah kebijakan ini sudah turun dan harus kita mulai di daerah, ini sudah bisa settle seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, dalam konteks ini, kami mohon izin Bapak Direktur, Pak JK, untuk SOTK-nya, struktur organisasi atau kerjanya. Kalau fungsional itu ditaruh di bidang, setelah kita simulasikan, implementasinya ada beberapa OPD yang tidak nge-map, Pak. Di mana tidak nge-mapnya? Kalau dia itu misalnya di inspektorat, bisa seperti itu, bahwa fungsional itu di bawah bidang. Tetapi pada OPD-OPD yang lain, kita sudah lakukan simulasi, misalnya di BKD. Kalau fungsional itu ditaruh di bidang, nanti akan menghambat karir jabatan fungsional, meskipun bisa ditugaskan untuk yang lain. Tetapi angel dia adalah pada fungsional pada bidang itu. Misalnya, nanti dia hanya mengurusi masalah kenaikan pangkat. Berarti agak lama dia untuk meniti karir fungsional. Oleh karena itu, sekiranya berkenan, Pak, kami sudah koordinasi dan simulasikan dengan biro organisasi di daerah. Ini berkaitan juga dengan kebutuhan ASN di sana nanti, bahwa fungsional pada OPD tertentu, itu SOTK-nya ditarik bahwa dia di bawah kepala badan atau kepala dinas. Beberapa OPD tertentu, kalau memungkinkan, Pak. Karena kita setelah kita simulasikan akan ketemu ternyata persoalan-persoalan di dalam implementasi di daerah seperti itu. Contoh misalnya, kalau di BKD, kalau itu taruh di, kan apalagi digabung dengan badan diklat, nah, Widya Iswara itu kan ada utama dan sebagainya, sehingga jejaring laba-laba mereka itu adalah di bawah kepala badan, kepala dinas. Masalah penugasannya pada bidang-bidang ini, nah itu nanti akan diatur oleh kepala dinas sesuai dengan intensitas pekerjaan, tugas yang ada di masing-masing perangkat daerah. Ini. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kebutuhan ASN. Kami sedang menghitung Pak dari Bapak Ibu dari BKN sedang menghitung apakah dengan transformasi birokrasi akan berpengaruh terhadap kebutuhan ASN, pasti berpengaruh. Apakah pola dan tata kerja di era pandemi ini itu menjadi gambaran cerminan kita bahwasanya kita perlu melakukan hitung ulang ya, atas kebutuhan ASN masing-masing perangkat daerah. Yang ketiga, kita sedang melakukan juga penghitungan bahwa perangkat daerah dalam konteks memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis digital ini juga berpengaruh terhadap
kuantitas dari kebutuhan ASN di masing-masing perangkat daerah itu. Oleh karena itu, dalam hal menghitung jumlah kebutuhan PNS di perangkat daerah itu, kami sedang menghitung, mudah-mudahan dalam bulan depan ini sudah selesai secara komprehensif, termasuk juga standar kompetensi jabatan seperti apa. Karena kami ingin bahwa organisasi perangkat daerah itu adalah bisa memberikan satu dorongan kinerja organisasi sesuai dengan indikator kinerjanya. Sehingga target-target capaian dari program kerja gubernur itu bisa diwujudkan seperti itu. Contoh misalnya, di dalam hal menyusun standar kompetensi jabatan bagi beberapa OPD atau di semua OPD di Provinsi Bali. Contoh kepala BPKD, yaitu harus memiliki kualifikasi kompetensi ini, termasuk juga staf di bawahnya. Seperti itu. Termasuk juga di OPD-OPD yang lain. Sehingga benar-benar di dalam hal kita melakukan transformasi birokrasi, di samping juga mendorong efektivitas, efisiensi, tetapi mendorong juga kinerja organisasi yang kolaboratif. Terus, next. Terus. Nah, kriteria penetapan kebutuhan pegawai, ini kita semata-mata berpedoman pada arah prioritas rencana strategis pembangunan daerah Bali. Itu yang pertama. Sehingga yang menjadi kunci itu adalah seperti misalnya kita memiliki 5 program prioritas dari visi Nangun Ketelo ke Bali. Arah program untuk kebutuhan pegawai mengarah kepada hal-hal semacam itu. Itu salah satu pertimbangan. Yang kedua adalah jumlah PNS yang akan masuk ke masa pensiun. Karena kita sudah pakai aplikasi semuanya, 1 tahun ini berapa yang pensiun, jabatan apa, pada bulan berapa, itu kelihatan. Setelah itu jumlah PNS yang ada existing sekarang ini. Rasio belanja pegawai ini juga menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah karakteristik atau potensi daerah. Itu juga menjadi pertimbangan. Kalau di Bali agak lebih mudah jangkauan dari IT kita, sehingga memudahkan juga kita menerapkan digitalisasi layanan masyarakat sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Next. Nah, ini rencana kebutuhan ASN prioritas disusun untuk mendukung pencapaian skala prioritas, yaitu pangan, sandang, dan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial, tenaga kerja, adat, agama, tradisi, dan budaya, serta pariwisata. Ada yang menjadi unsur penunjang. Koneksivitas, yaitu di bidang infrastruktur, itu menjadi penting. Tetapi prioritas dari pembangunan kita adalah ini, sehingga SDM yang dibutuhkan lebih banyak kepada hal-hal yang mengacu pada ini. Sekarang ini kita masih kekurangan di bidang pengolahan pangan, sandang, dan papan ini. Kalau pendidikan, kesehatan sudah terus, termasuk juga adat, agama, tradisi, pariwisata ini sudah bisalah kita atur. Tetapi untuk tenaga-tenaga teknis yang menangani pangan, sandang, dan papan ini yang kita masih kekurangan kalau melihat dari kebutuhan ASN kita. Next. Nah, ini keputusan gubernur rencana kebutuhan ASN Provinsi Bali mengatur tentang kebutuhan lingkungan Provinsi Bali, menyusun kebutuhan 5 tahun karena kita sudah buat, meskipun nanti akan kita review kembali. Next. Terus next. Ini usul formasi ASN Provinsi Bali. Prioritas pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan itu sudah diginikan. Usul kebutuhan untuk 17 CPNS tenaga kesehatan dan 1.300 sekian di tenaga pendidikan. Next. Terus. Next. Saya kira itu, Pak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan dari perencanaan dari materi ini ada beberapa masukan yang bisa kami pakai sebagai dasar ke depan, sehingga benar-benar ASN kita adalah ASN yang profesional, benar-benar memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka melayani sepenuhnya pada masyarakat kita yang ada di Bali.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.